Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 060 dari kelas PTIB 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabeling UTP. Yang pertama kita bahas adalah tipe-tipe kabeling dalam jaringan, yaitu ada koaksial, ada twisted pair yang di dalamnya terdapat STP dan UTP, lalu ada optical fiber, dan yang terakhir ada paralel atau serial kabel. Nah, yang akan kita bahas adalah twisted pair-nya. Twisted pair itu ada dua. Yang pertama ada UTP, unsealed twisted pair. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, tetapi tidak memiliki pelindung dari interferensi elektromagnetik. Fungsi kabel UTP adalah digunakan sebagai kabel jaringan LAN, Local Area Network, pada sistem jaringan komputer. Yang kedua ada kabel STP, yaitu jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa jenis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data, digunakan pada jaringan token ring IBM. Pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi. Fungsi kabel STP adalah sebagai media transmisi yang digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Lalu ada fungsi-fungsi warna pada kabel UTP. Yang pertama adalah warna oranye. Kabel berwarna oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang kedua putih oranye. Kabel berwarna putih oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Lalu ada warna hijau. Kabel warna hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Lalu ada putih hijau. Kabel berwarna putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Ada warna biru. Kabel warna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Lalu putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Lalu ada coklat yang berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC dan putih coklat yang berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Selanjutnya ada standar penyusunan warna kabel. Di sini ada Jordanis yaitu T568A dan T568B. Sesuai urutan yaitu untuk T568A adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Perbedaan dari T568A dengan T568B adalah untuk posisi kabel warna hijaunya, entah itu putih hijau maupun hijau. Bisa dilihat kalau hijaunya yang T568A itu berada di paling kiri. Nah, untuk yang T568B warna hijaunya ini menggantikan warna oranye. Putih hijau menggantikan putih oranye dan hijau menggantikan oranye untuk posisinya. Tipe-tipe penyusunan kabel. Yang pertama ada straight through kabel. Kabel jenis ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, dan lain-lain. Intinya yang dihubungkan dengan straight through kabel ini adalah yang berbeda, bukan yang sejenis. Lalu yang kedua adalah crossover kabel. Penyusun kabel crossover atau silang. Berbeda dengan straight tadi, jika pada ujung satu menggunakan EIA atau TIA 568A, maka pada ujung keduanya harus berbeda, yaitu TIA 568B. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Intinya crossover kabel ini menghubungkan suatu perangkat keras yang sama jenisnya. Yang terakhir ada rollover kabel. Pada sistem Cisco, ada satu cara lain memasangkan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal PC dan modem ke konsol Cisco router atau konsol switch manageable. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut
sebelumnya terkoneksi dengan DP25 atau DP9 adapter sebelum ke terminal PC. Anda dapat mengenali sebuah kabel rollover dengan melihat kedua ujung kabel, di mana warna kabel dari sisi yang satu akan berbalik pada sisi kabel ke ujung lainnya. Misalnya, kabel putih oranye yang berbeda di pin ujung satu akan berbeda di pin ujung yang lainnya. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan PC dengan konsol router dan PC dengan konsol switch manage. Selanjutnya ada kategori kabel UTP. Dari kategori 1 sampai kategori 8 yang terbaru. Kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Yang kategori 2 yaitu jenis kabel UTP memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan kategori yang sebelumnya, atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 MB per detik. Selanjutnya ada kategori ketiga, kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 MB per detik. Selanjutnya adalah kategori 4. Suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik daripada kategori sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 MB per detik. Kategori 5, tentunya ini lebih baik daripada kategori sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data, komunikasi suara, dan kecepatan sampai 100 MB per detik. Lalu ada kategori 6, jenis standar kabel UTP dengan spesifikasi resmi paling tinggi. Kategori 7, jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media high traffic sebagai macam aplikasi dalam satu kabel. Maksimum data yang dikirim sampai 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Yang terakhir adalah kategori 8, kabel Ethernet yang sangat berbeda dari kabel sebelumnya yang mendukung frekuensi hingga 2 GHz, 2000 MHz, dan terbatas pada saluran 2 konektor 30 meter. Sementara kabel kategori 8 membutuhkan kabel terlindung juga. Yang paling penting, kabel Patch Ether kategori 8 dapat mendukung kecepatan hingga 40 GB per second. Tampilan fisik kabel kategori 8 mirip dengan kabel kategori lebih rendah dan dapat diakhiri dalam koneksi RJ45 atau koneksi non-RJ45. Sekian presentasi kabel UTP. Selanjutnya adalah simulasi kabeling UTP menggunakan aplikasi yang ada di Android. Baik, sebentar, aplikasinya sedang loading. Nah, kita masuk mode training. Kita akan mulai. Pertama, siapkan kabelnya, lalu gunting bagian luarnya. Setelah itu, rapikan kabel yang ada di dalamnya. Nah, setelah rapi, mari kita susun urutannya dari kiri. Kita akan membuat susunan yang A saja, yaitu yang pertama kabel hijau, lalu setelah kabel hijau adalah putih oranye. Nah, pastikan untuk merapikan serapi mungkin agar bisa terkonek. Nah, waktunya memasang headnya, kita pasang. Nah, kita klik menggunakan alat, lalu kita tes. Nah, sudah berhasil.
Tadi yang kita lakukan adalah pemasangan UTP TIA 568A. Selanjutnya adalah 568B. Sama saja seperti tadi, merapikan kabel. Pembeda dari ini adalah posisi kabel hijau dan oranye. Tadi kabel hijau yang paling kiri, sekarang adalah kabel oranye yang paling kiri. Tuh, sulit. Nah, susah. Nah, seperti ini urutannya: putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, kita pasang. Nah, langsung kita coba. Nah, langsung ada strike B, yaitu TIA 568B. Sekian presentasi dari saya tentang pemasangan kabel UTP. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.